Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mafia Ilmu. Sebelum menonton video ini, kalian subscribe dulu dan semoga video ini sangat bermanfaat. Ini adalah kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim termasuk Rasul Ulul Azmi yang diperkirakan umurnya 200 tahun. Beliau lahir pada tahun 1273 setelah peristiwa banjir di mana masa Nabi Nuh alaihissalam. Ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar adalah pembuat patung berhala yang dimana patung tersebut buat persembahan. Nah, di zaman itu ada seorang raja yang sangat kejam dan bengis yang bernama Raja Namrud. Dia adalah seorang raja yang ingin berkuasa terus-menerus. Raja Namrud pernah bermimpi yang mimpinya itu seorang laki-laki yang masuk ke kamarnya dan merampas mahkotanya, lalu menghancurkan singgasananya. Akhirnya Raja Namrud penasaran dengan mimpi tersebut. Langsung saja tuh Raja Namrud memanggil si peramal. Terus si peramal bilang kalau suatu hari nanti ada seorang anak laki-laki yang meruntuhkan kekuasaannya. Dengan perasaan yang marah, Raja Namrud memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Seketika itu ayah Nabi Ibrahim yang bernama Azar menyembunyikan Ibrahim yang baru lahir. Ia disembunyikan jauh dari kerajaan Raja Namrud, yaitu di dalam gua. Ia dibesarkan di dalam gua sampai dewasa ia berani melihat dunia luar. Ketika beliau sudah dewasa, beliau berbaur dengan masyarakat. Dan beliau heran kenapa orang-orang banyak yang menyembah patung yang dimana patung tersebut tidak bisa bicara dan mendengar. Dan setiap beliau melihat hewan, tumbuhan, dan alam semesta ini, dalam hati beliau, siapakah yang menciptakan semua ini? Seketika itu Ibrahim mencari Tuhan, mulai dari ia menganggap matahari, bulan, dan bintang sebagai Tuhan, dan semua itu salah. Kemudian beliau menyimpulkan, Tuhanku ialah yang menciptakan langit dan bumi, Tuhanku yang menciptakan manusia, tumbuhan dan hewan, dan apa saja yang terdapat di muka bumi. Kemudian Ibrahim diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang harusnya dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu Ibrahim diangkat menjadi nabi dan rasul. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim mulai berdakwah. Yang pertama kali diajak untuk menyembah Allah adalah ayahnya sendiri, dan ayahnya disuruh meninggalkan ritual penyembahan patung. Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya dengan bahasa yang lemah lembut, namun ayahnya Nabi Ibrahim menolak ajakannya tersebut. Nabi Ibrahim pun berdoa agar ayahnya sadar kalau yang dilakukannya adalah kebatilan. Pada hari berikutnya, Nabi Ibrahim ingin berdialog dengan seorang raja yang mempunyai banyak pengikut yang menyembah patung. Dia adalah Raja Namrud. Di saat Raja Namrud dan pengikutnya mengadakan perburuan dan meninggalkan kerajaan Babylon, Nabi Ibrahim pun diajaknya dan beliau beralasan sakit dan ingin beristirahat di rumah. Ketika di dalam wilayah kerajaan Namrud, akhirnya Nabi Ibrahim melancarkan misinya, yaitu menghancurkan patung-patung yang disembah oleh mereka. Kemudian Nabi Ibrahim menyisakan patung yang paling besar dan menaruh kapak di leher patung tersebut. Setelah mendapat binatang buruan, Raja Namrud dan pengikutnya merasa senang yang kala itu akan mengadakan pesta setelah pulang. Namun ternyata setelah Namrud pulang, tiba-tiba semua patung yang dipuja-puja itu hancur lebur dan hanya tinggal satu patung yang besar dengan kapak di lehernya. Secara spontan, Namrud melihat semua kejadian itu membuat dia marah dan mencari tahu siapa pelakunya yang berani-beraninya menghancurkan berhala yang disembahnya. Akhirnya ada seorang saksi yang melihat kala itu yang menghancurkannya adalah Ibrahim. Lalu Namrud menyuruh tentaranya untuk memanggil Ibrahim ke istana. Terjadi dialog di antara keduanya. Namrud berbicara, "Apakah kamu yang melakukan semua ini?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, bukan aku yang melakukannya," saut Namrud. "Terus siapa kalau bukan kamu?" Nabi Ibrahim pun menjawab dengan logika, "Yang melakukannya adalah patung besar itu dengan kapak yang ada di lehernya." Namrud berkata,
engkau bodoh sekali. Mana ada patung yang tidak dapat bergerak, melihat dan mendengar bisa melakukan semua itu?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab dengan kecerdasannya, "Wahai Namrud, kamu tahu kalau patung itu tidak bisa melihat dan juga tidak bisa mendengar. Tapi kenapa engkau menyembahnya?" Mendengar perkataan Nabi Ibrahim, Namrud terdiam dan merasa kesal dengannya. Kemudian Namrud langsung mengeksekusi Nabi Ibrahim dengan cara dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim tidak takut dengan keputusan yang dibuat Namrud, dan Nabi Ibrahim percaya bahwa Allah SWT selalu di sisinya. Upacara pembakaran Nabi Ibrahim pun dilakukan. Nabi Ibrahim diikat dan ditaruh di atas tumpukan kayu. Lalu api dinyalakan dan lama-kelamaan api semakin membesar. Namrud mengira kalau Nabi Ibrahim akan menjadi abu, tapi dengan izin Allah SWT, api itu tidak dapat membakar Nabi Ibrahim. Setelah api padam, Nabi Ibrahim masih hidup dan tidak ada yang terluka sedikit pun. Orang-orang yang menyaksikan Nabi Ibrahim pun kaget dengan kejadian tersebut. Banyak rakyat yang ingin mengikuti ajaran Nabi Ibrahim karena rakyat masih takut dengan ancaman Namrud dan akhirnya mereka masih kafir. Nabi Ibrahim mencoba mendakwahi masyarakat di tengah-tengah kerajaan Babylon. Seketika itu Namrud merasa jengkel karena Nabi Ibrahim dianggap mempengaruhi pengikutnya dan ajakan meninggalkan penyembahan berhala. Lalu Nabi Ibrahim dipanggil ke istana dan mulailah berdialog di antara keduanya. Raja Namrud dengan sombongnya mengaku sebagai dirinya adalah Tuhan. Maka Nabi Ibrahim melontarkan pertanyaan, "Hei Namrud, kalau kamu memang benar Tuhan, cobalah untuk menghidupkan orang mati." Dan kemudian Namrud membawa dua narapidana, yang satu dipenggal kepalanya, yang satu dibiarkan hidup. Dan Namrud berkata, "Itulah caraku menghidupkan dan mematikan orang." Lalu Nabi Ibrahim berkata, "Itu bukan mematikan atau menghidupkan, melainkan engkau membunuh seorang dengan cara yang biadab." Nabi Ibrahim tidak kehabisan akal dengan kecerdasannya. Beliau melontarkan pertanyaan yang membuat Namrud tidak bisa berkata apa-apa, yaitu, "Hei Namrud, kalau engkau mengaku Tuhan, cobalah engkau jalankan matahari dari barat ke timur. Tuhanku bisa menjalankan matahari dari timur ke barat." Setelah dialog selesai, akhirnya Nabi Ibrahim dan istrinya bernama Sarah pergi dari negeri Babylon, karena negeri itu sudah tidak aman lagi untuk beliau singgahi, yang dimana selama Raja Namrud masih berkuasa, maka masih banyak ancaman yang menimpa dirinya dan juga keluarganya. Demikian dari cerita tersebut, kita akan sambung di part kedua.